Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi di STMJ, Sapaan Tengah Minggu Jemaat, Pos Jemaat Sentul maupun GKI Bogor Baru. Hari ini kita kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan di tengah minggu ini, sambil santai, sambil ngopi, sambil dengerin hujan. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas karunia-Mu. Kami telah Kau bimbing selama seminggu ini, Kau tuntun kami dalam hari-hari kami. Berikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu kembali, agar kami boleh disegarkan oleh firman-Mu, dituntun oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian, minggu lalu pada hari ini sudah mengajak kita untuk mempersiapkan diri dan melihat diri kita untuk menghadapi new normal. Kehidupan normal yang baru yang akan kita jalani setelah kita melewati masa pandemi ini. Ibu Bapak sekalian, saya hari ini ingin mengajak kita untuk menghayati kalau new normal ada new life, new hope, dan new me. Nah, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian bacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan 18. Injil Markus ayat pertama, pasal pertama ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, sebab mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Ibu Bapak Saudara sekalian, di sini saya melihat para murid menghadapi sesuatu yang sama sekali baru. Gimana tidak? Mereka sehari-hari adalah nelayan. Mereka biasa menjala ikan. Lalu mereka disuruh untuk menjala manusia. Gimana caranya? Mereka pasti bingung. Mereka pasti takut, mereka pasti bimbang. Mungkin perasaan itu juga yang kita rasakan saat ini untuk menghadapi new normal besok. Bapak Ibu sekalian, menarik saya melihat bahwa ketika para murid diajak untuk keluar dari keseharian mereka, mereka diajak yang pertama mengubah kebiasaan mereka. New life, lifestyle, kehidupan yang baru, gaya hidup yang baru, itu mereka rubah. Dari yang biasanya memegang jala, melaut, menggunakan perahu, mereka tidak akan lagi menemukan itu di keseharian mereka. Ya, at least jarang ketika mereka mengikuti Kristus. Mereka berjalan dari kota ke kota untuk mewartakan Injil. Ya Bapak sekalian, kebiasaan, lifestyle, itu juga yang perlu kita ubah ketika kita menghadapi new normal. Kita tidak bisa lagi, setelah pandemi ini, kita tidak bisa lagi menggunakan standar kesehatan yang sama. Kita tidak bisa lagi menggunakan kebiasaan kita yang lama. Melalui pandemi saat ini kita punya kebiasaan yang berubah. Contohnya satu aja seperti ini. Tatap muka yang berubah. Yang pastinya setelah pandemi akan berubah pula. Kehidupan kesehatan misalnya. Kita yang sebelumnya tidak biasa mungkin sebagai orang Indonesia, tidak aware dengan kesehatan, tidak biasa mencuci tangan, asal
pegang wajah besok setelah pandemi berakhir, itu tentu kita perlu pertahankan sebagai gaya hidup yang baik yang kita jalani selama ini, selama pandemi ini. Gaya hidup yang baru. Di sini para murid juga mengubah gaya hidup mereka 180 derajat. Dari yang biasanya di air, mereka saat ini di darat, kira-kira begitu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, new hope. Pengharapan yang baru. Para murid terbiasa dengan laut, dengan mencari ikan. Di sini para murid diberikan harapan yang baru untuk menjadi seorang penjala manusia. Tidak lagi menjala ikan saja, tapi juga manusia. Dia diberikan oleh Yesus ketika ia menghampiri mereka, ia diberikan harapan baru bahwa mereka tidak hanya akan menjala manusia, menjala ikan, tapi juga menjala manusia. Demikian seperti kita. Kita saat ini dengan new normal, kita diberikan harapan yang baru setelah kita menanti-nantikan berbulan-bulan lamanya kita begitu gusar, begitu gelisah. Kapan ini berakhir? Kapan ini akan selesai? Sudah capek di rumah terus. Sudah capek physical distancing. Rasanya pengen peluk. Rasanya pengen ketemu. Kita saat ini kita punya harapan yang baru. Harapan itu bagi saya membawa kepada yang ketiga, new me. Ketika kita sudah punya kebiasaan yang baru, kita punya new lifestyle, new hope, itu akan jadi mengubah kita, mengubah diri kita sekalian. Kembali sama seperti para murid. Kalau kita membaca Injil secara keseluruhan, ini adalah awal dari Injil. Kita baca Injil secara keseluruhan, bagaimana para murid itu begitu diubahkan, begitu berubah hidupnya. Bahkan apalagi ketika mereka menerima Roh Kudus dalam diri mereka, mereka sungguh berubah. Mereka tidak lagi sama. Ada new me, diri yang baru. Itu juga yang perlu kita bangun. Bagaimana ketika kita melihat selama pandemi banyak tangan-tangan yang terus tidak berhenti memberi, di mana kita terus membangun kepedulian kita. Saya harap itu gak berhenti. Itu jadi kebiasaan yang baru, itu jadi bagian dari lifestyle kita, itu bagian dari diri kita yang baru. Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil untuk menghadapi kehidupan yang baru. Bagi saya sih, seharusnya kalau kita sebagai Kristiani, pengikut Kristus, kita sudah biasa untuk terus-menerus memperbaharui diri kita. Sekarang kehidupan kita yang diubahkan total. Siapkah kita? Mari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi new normal. Kita tidak akan lagi sama, kita tidak akan lagi seperti kemarin. Tindakan kita, kehidupan kita, gaya hidup kita, kebiasaan-kebiasaan kita, dan diri kita ubah. Kita ubah semuanya. Seharusnya bukan hanya saat ini sih, setiap harinya mari kita ubah hidup kita agar kita semakin dekat dengan Kristus. Amin.
Sepertinya hujan di luar sudah mulai berhenti. Saya pengen jogging-jogging sore, lari-lari sore untuk mulai kebiasaan hidup sehat yang baru. Kalau nggak pernah dimulai kan kapan akan bisa memasuki sesuatu yang normal, yang baru tadi. New normal, new life, new hope, new me. Kalau nggak dimulai, nggak akan bisa. Saya mau mulai dengan kebiasaan yang simple dan sederhana menurut saya, olahraga. Bapak Ibu, mau apa? Mulai apa? Silahkan pilih sendiri. Bapak Ibu sekalian, sampai sini perjumpaan kita di STMJ. Jangan lupa untuk mengikuti STMJ di minggu berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like YouTube channel GKI Bogor Baru. Kalau perlu dikasih tanda bell supaya tidak ketinggalan dan akan ada pemberitahuan ketika GKI Bogor Baru membuat sebuah video ataupun ibadah atau juga STMJ supaya nggak ketinggalan. Oh iya, satu lagi, GKI Bogor Baru juga punya akun Instagram yang baru, GKI Bogor Baru, tanpa spasi, huruf kecil semua. Coba dicari @GKI Bogor Baru dan jangan lupa follow. Bapak Ibu, saya mau mulai jogging saya. Sampai jumpa di minggu yang depan. Tuhan berkati kita semua.